KPU. Sejak digulirkan pada pertengahan November silam, jumlah pendukung hak angket Senturi terus bertambah. Hingga kini tak kurang dari 200 orang politisi Senayan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dibentuknya panitia khusus hak angket. Termasuk anggota fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintahan SBY Budiono minus Partai Demokrat. Namun jika mengacu kiprah para politisi Senayan periode sebelumnya, banyak yang mencibir atas keseriusan para anggota Dewan untuk melanjutkan angket Senturi. Berbagai hak angket dan interpelasi yang pernah digelar di Senayan, hampir semuanya masuk angin di tengah jalan. Hingga akhir periode, tak begitu jelas apa hasil kerja panitia angket tersebut. Ketua angket kenaikan harga BBM Zulkifli Hasan kini terpilih menjadi salah satu anggota Kabinet Presiden SBY. Entahlah, apakah terpilihnya Zulkifli menjadi menteri itu ada hubungannya dengan melempemnya panitia angket yang dipimpinnya atau tidak? Untuk sementara mereka support semua, karena mereka pada prinsip juga sama pemikirannya. PAN ini partai reformasi, PAN ini partai anti korupsi, PAN ini juga ingin Indonesia yang lebih baik. Saya rasa sih sampai saya nggak mau berandai-andai. Kita baca hari ini, Mas Tris juga support, demikian juga Pak Amin dan lain-lainnya, jadi tidak ada permasalahan. Menurut saya ini agak berbeda dengan nasib angket-angket yang lain dari periode yang lalu. Karena apa? Karena ini merupakan angket yang pertama kali diusulkan oleh DPR periode yang sekarang ini. Nah, sebagai angket yang pertama menurut saya mereka punya beban yang cukup besar. Karena kalau sampai angket ini gagal, angket-angket yang akan datang juga nasibnya juga akan kandas dengan jalan, itu satu. Lalu yang kedua, kalau sampai angket sekarang ini masuk angin di tengah jalan, lalu nasibnya menjadi nggak jelas, maka citra DPR langsung terperosok gitu ya. Karena itu menurut saya angket ini agak berbeda karena taruhannya cukup besar bagi DPR yang baru, di mana ada harapan yang besar sebagai orang baru, mayoritas wajah baru, lalu kemudian mayoritas anak-anak muda. Maka menurut saya ini cukup berat tantangannya kalau mereka main-main. Kami mendapatkan disposisi saran dari Ketua DPR Pak Basuki Ali yang isinya kira-kira beliau mengusulkan seyogyanya dibicarakan dulu di rapat pimpinan Dewan sebelum surat ini diteruskan di paripurna. Tanda-tanda kandasnya hak angket mulai muncul di Senayan. Pada rapat paripurna Selasa pekan lalu, usulan hak angket sempat urung dibacakan. Alasannya ada disposisi surat dari Ketua Dewan Marzuki Ali yang meminta agar persoalan ini dibahas dalam rapat pimpinan terlebih dahulu. Kontan saja pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang membacakan surat Sekjen Partai Demokrat itu diprotes keras anggotanya. Bahkan sejumlah anggota Dewan juga sempat mengancam untuk mengajukan mosi tidak percaya jika pimpinan Dewan tidak bersikap akomodatif atas aspirasi para anggota. Setelah melalui lobi serta menghubungi dua wakil ketua DPR yang lain, Anies Mata dan Marwoto Mitro Harjono, akhirnya usulan angket Senturi dibacakan dalam paripurna. Ya makanya saya bilang kita curiga kok kayaknya ada kesan dihambat. Kenapa mesti dihambat? Orang kita hanya mau menegakkan kebenaran. Pak SBY juga pada pidatonya kan bicara memperjuangkan keadilan. Dia mengatakan sebagai presiden yang paling mau memberantas korupsi. Dia punya kesempatan. Kita minta dia mengeluarkan Perpu supaya BPK bisa mendapatkan aliran dana secara sah saja dari PPATK. Dia tidak keluarkan. Ada apa begitu?
Pemerintah tentu saja tak tinggal diam atas manuver yang dilakukan sejumlah politisi Senayan. Presiden sempat menggelar rapat dengan sejumlah menteri yang berasal dari parpol-parpol. Tak diketahui apakah pertemuan itu membahas soal perkembangan politik yang terjadi di Senayan atau tidak. Yang pasti, sehari sebelum usulan Senturi itu dibacakan di paripurna, Wakil Presiden Budiono bertandang ke kediaman pribadi Presiden di Cikeas, Jawa Barat. Inisiator angket Senturi asal PDI Perjuangan Gayus Lumbun mengaku mulai mencium aroma ketidakberesan. Sangat mungkin, gerakan angket pertama DPR periode ini hanya menjadi alat untuk mengangkat posisi tawar di mata Presiden. Ada dua hal, yang satu memang itu nanti berbalik badan, ada hal lain yang lebih dikhawatirkan. Ini dipakai sebagai bargaining power untuk mereka kepada Presiden misalnya. Ini juga salah satunya, tetapi apapun yang mereka pilih, apakah mereka balik badan karena kepentingan dukungan Presiden sekarang, atau itu merupakan alat untuk tawar-menawar kekuasaan dengan Presiden, itu biarlah masyarakat yang akan menilai melalui rapat paripurna nanti. Di situ akan melihat, dan rakyat kita ini sudah cerdas, rakyat sudah begitu mengerti bahwa hal yang ditanyakan tadi malah saya tambah satu lagi dengan bagaimana mereka menggunakan untuk bargaining power dengan pemerintah. Itu semua masyarakat akan melihat dan akan menilai. Paling tidak penilaian partai politik seperti itu menjadi masukan bagi masyarakat, apakah ini sudah cukup mewakili masyarakat ketika mereka memilih partai ini. Meski anggota-anggota Dewan yang memberi dukungan terhadap angket Senturi tersebar di 8 fraksi di DPR, peluang terjadinya penggembosan di tengah jalan sangat mungkin terjadi. Para pimpinan partai politik pendukung pemerintah yang notabene mayoritas menjadi anggota kabinet tentu tak akan merestui kadernya mengambil langkah yang berpotensi mendegradasi citra pemerintah. Tak heran, sejumlah anggota Dewan yang memberikan dukungan angket sempat mendapat teguran. Ya saya khususnya dari P3 ya, walaupun ya pada awal, karena pada saat pertama saya kan sendirian ya, saya sendirian, dan penandatangan kedua memang mungkin setelah bocor gitu, karena saya juga tidak cerita ya, saya tanda tangan saja, tapi belakangan bocor rupanya termasuk kepada pimpinan fraksi, ya saya sempat ditelepon lah gitu kan, Kang bener nggak apa tanda tangan angket loh? Iya sih Bang, kenapa gitu? Ya ini kan katanya apa di fraksi ini kita kan termasuk barangkali fraksi yang koalisi pemerintah gitu. Ya saya bilang kan ini nggak terkait dengan soal koalisi atau tidak, ini kan hak anggota, dan kita juga nyatanya kan baik karena untuk klarifikasi, untuk mengklirkan persoalan. Jangan kemudian isu yang berkembang gitu kan menjurus kepada hal yang negatif. Kalau sudah terbukti salah juga harus ada yang bertanggung jawab kan gitu. Kalau tidak terbukti ya sudah, ini kita berikan penjelasan yang harus kepada masyarakat. Nah alhamdulillah fraksi saya khususnya P3 belakangan bisa memahami dengan baik, dan malah ya artinya dalam batas terkendali lah gitu ya. Saya sudah dapat dukungan dari 15 orang anggota fraksi dari 38 gitu. Artinya mereka juga memperhatikan sekali aspirasi masyarakat yang diwakilinya, karena memang terus terang ke HP saya kalau dari umat wah semua salut dan mendukung gitu. Sikap keras agar hak angket sukses mengungkap fakta di balik bailout 6,7 triliun rupiah. Koalisi, menurut inisiator hak angket dari fraksi Partai Golkar, Khairumam Harahap, tidak dibentuk untuk mendukung persekongkolan yang merugikan negara, melainkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Koalisi kita bangun adalah di dalam kerangka memperbaiki bangsa dan negara. Sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa memberikan suatu kritik kepada sahabatnya. Saya kira ini suatu hal yang positif, ya. Bahwa koalisi ini kita bangun di dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, membangun sistem kita supaya lebih kuat menghadapi tantangan zaman kita. Bukan koalisi ini dibuat untuk persekongkolan dalam hal tertentu, tentu tidak. Ya, koalisi adalah dalam rangka itu. Bagaimana ada suatu kekuatan politik yang ide-ide, konsep-konsep politiknya bisa kita majukan bersama
dan kita dukung bersama konsep politik yang bagaimana, baik politik ekonomi, politik hukum, ya, politik keamanan kita, sampai ke aspek kehidupan bangsa ini. Koalisi pendukung pemerintah itu tidak berarti mereka mengamini hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang menghancurkan negeri ini. Karena jangan lupa, presiden hanya 5 tahun, tapi bangsa ini harus hidup terus, bangsa ini harus tetap ada. Karena itu, kalau demi menyelamatkan 1-2 orang lantas bangsa ini dibiarkan hancur, menurut saya terlalu besar harganya. Dan partai politik itu mestinya bisa jernih melihat persoalan ini. Karena itu sih saya yakin dan saya masih punya harapan bahwa partai-partai politik ini tidak rela lah bangsa ini hancur, negeri kita ini bangkrut karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi pasti ada keberpihakan, kecuali kalau partai-partai tidak punya nurani lagi, kecuali kalau politisi-politisi di Senayan itu nggak punya nurani lagi, saya nggak tahu. Tapi saya optimis, mestinya mereka lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan 1-2 orang. Jalan terjal hak angket Senturi memang telah di depan mata. 3 fraksi yang tidak bergabung dalam pemerintahan hanya memiliki 140 dari 560 kursi di DPR. Sementara fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang terdiri dari 6 partai politik tentu tak akan membiarkan bola panas bergerak liar. Apalagi sasaran utama adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden Budiono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara ini kami mengusulkan dalam angket nanti untuk diperiksa secara hukum atau diusut adalah Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, kemudian pemilik atau penyelenggara dari Bank Senturi. Nah tentu dari 3 kelompok ini akan berkaitan dengan bidang-bidang atau dengan staf-staf yang ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan itu. Jadi kalaupun Menteri Keuangan yang sekarang masih Menteri Keuangan, ya harus bertanggung jawab secara hukum. Artinya negara ini kan dari saatnya by sistem, ada wakil menteri, ada deputi-deputi, itu yang bisa mengisi atau sementara waktu ketika beliau harus konsentrasi kepada penelitian kasus ini. Jadi artinya seorang yang menjabat di pemerintahan harus tidak sendiri. Ini pemerintahan administratif yang baik, artinya ada sistem yang mengatur. Oh enggak, bahkan kami bangga Pak Budiono, Bu Sri mendukung loh hak angket itu. Lihat statement Pak Budiono, karena aku pun yakin yang namanya Pak Budiono ya, Bu Sri Mulyani kaitan dengan ini, saya berani jamin tidak ada keterlibatan beliau. Tapi kaitan yang saya katakan apabila ada unsur pidana, yang saya khawatir mungkin yang namanya bawahan beliau, ya mungkin aja ada. Tapi kita tidak akan membela kalau ada fakta hukum siapapun yang terlibat. Kaitan dengan Bank Senturi ini dan kaitan dengan hak angket, aku nanti maju paling depan ya. Jadi jujur saja bukan setuju tidak setuju ya, tapi saya kepingin senjata pamungkas hak angket ini nggak mubazir, karena periode kawan-kawan yang dukung hak angket ini, coba lihat ada beberapa hak angket udah setuju semua, nggak jalan juga, jalan di tempat. Kubu Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintah menuding sikap para pendukung hak angket sangat membingungkan. Bahkan, Ruhut juga menuding mereka sekedar melakukan klaim soal dukungan fraksi masing-masing. Yang meminta hasil audit setelah BPK adalah DPR yang lama, termasuk Pak Gayus Lumbun, termasuk kawan-kawan DPR lama dari fraksi lain. Ya, tapi setelah kami mendukung kok sekarang minta dipercepat, nggak usah lagi nunggu itu. Nah, ini yang saya bilang oco ke susu ya, karena harus diingat, pertama DPR sekarang 70% lebih kami orang-orang baru ya, dan BPK apalagi sekarang bukan BPK yang zaman mereka loh. BPK zaman mereka udah siap waktu itu, kenapa mereka tidak ya? Yang sekarang ini BPK-nya umurnya belum 1 bulan. Apalagi kawan-kawan kami yang ngotot ini semua, maaf saja, jangan kita memberi masyarakat menjadi bingung dengan pemberitaan.
yang bukan dari wartawan tapi dari kawan-kawan yang mendukung ini. Katanya 8 fraksi udah mendukung, tinggal 1 belum. Fraksi yang mana? Unsurnya, anggotanya. Fraksi-fraksi yang diklaim itu nyatanya Bung Anas, ketua fraksi kami sudah ketemu. Enggak Pak Anas, kita on behalf fraksi, mengatasnamakan fraksi itu sama dengan Partai Demokrat, menunggu hasil audit. Jadi ini kan pribadi-pribadi yang main. Hukum mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan bersalah ada keluar dari barisan, kami merapatkan barisan, kan lanjut terus. Publik kini tengah menunggu. Akankah para politisi Senayan yang menyebut diri sebagai wakil rakyat serius soal hak angket Bank Senturi? Sekaligus pula, hak angket ini menjadi salah satu upaya yang bisa memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Dewan. Pasalnya, janji-janji angket, interpelasi, atau hak apapun yang akan digunakan Dewan sudah seringkali dilontarkan. Namun, ujung-ujungnya menguap tak berbekas. Akankah DPR periode ini mampu mengungkap adanya skandal yang merugikan masyarakat? Ya, ada kekhususan dari angket ini. Angket ini didukung oleh unsur-unsur ke-8 fraksi mewakili partai politik di DPR ini. Artinya, fraksi-fraksi yang anggotanya telah berpikir untuk pentingnya angket ini akan menjadi orang-orang yang bisa juga menyampaikan kepada teman-teman di fraksi lain. Kemudian saya harus menjelaskan, kalau ternyata fraksi-fraksi secara lembaga itu menghalang-halangi anggotanya, ini tentu akan bertentangan dengan semangat atau jiwa dari lembaga ini. Karena lembaga yang bernama fraksi itu tidak boleh mencampuri semangat dan tanggung jawab konstitusi oleh anggota-anggota itu. Peran dari komisi ini hanya mengkoordinasikan anggota saja, tidak boleh memasuki wilayah menghalangi atau mendorong anggota. Ini akan kembali kepada anggota-anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, bertanggung jawab dengan dasar hak konstitusi miliki mereka. Dan saya meyakini kalau ini dipahami oleh semua anggota fraksi, maka fraksi tidak punya kemampuan banyak untuk mengatur anggota-anggota ini dan bertanggung jawab pada masyarakat. Kalau saya melihat peta sementara ini kan yang tegas menyatakan mendukung angket ini kan PDIP, Gerindra dan Hanura. Lalu Partai Golkar juga sebentar tegas, sebentar enggak, ya. PAN juga tadinya begitu keras, sekarang sudah agak melunak. Tetapi saya tahu persis bahwa
hati kecil, setidaknya anggota-anggota yang saya temui, hati kecil mereka sebetulnya jelas sekali keberpihakan mereka untuk mendorong angket ini. Karena itu, kalau sampai perkembangan politik 1-2 hari ke depan ini ternyata ada intervensi yang begitu kuat dari elit politik atau elit partai untuk melarang anggota fraksinya mendukung angket ini, bukan tidak mungkin akan ada sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi nanti yang akan membangkang instruksi partainya, memang dengan segala konsekuensi bahwa mereka akan mendapat sanksi dari partai politik.